Ya, hadis yang ke-48 masih berkaitan dengan kewajiban silaturahim. Dan hadis yang ke-48 ini adalah praktek langsung Rasul. Jadi Rasul itu enggak cuman ngomong, tapi Rasul juga praktek, langsung mengamalkan. Bukan kayak kebanyakan kita. Jargoni, apa jargoni? Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni katanya orang. Bisa apa? Bisa menyampaikan tapi ya tidak mengamalkan, atau mungkin ya malas mengamalkan. Nah, kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul praktek langsung di dalam silaturahim kepada kerabat-kerabat dekatnya. Bahkan dimulai dari kerabat-kerabat jauh. Kapan itu? Lamma nazalat hadhil ayat. Ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217. Ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217. Apa bunyinya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah keluarga kalian, keluargamu ya Muhammad, al-aqrabin, dari kerabat-kerabatmu. Peringatkanlah kerabat-kerabatmu wahai Muhammad. Maka Rasul ketika turun ayat yang mulia ini, segera Rasul naik bukit ya dekat Sofa, dekat bukit Sofa. Kemudian Rasul mengatakan ya Sobah, ya Sobahah. Ini panggilan kalau kayak di sini itu seperti woro-woro atau pekentongan, tung 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 begitu, biar orang itu ngumpul begitu. Kalau di Arab itu dengan ucapan ya Sobahah. Ketika sudah pada ngumpul orang-orang ini, kaum musyrikin, yaitu dari kaum Quraisy, mereka telah berkumpul. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun berdiri dan memanggil. Siapa yang dipanggil? Mulai dari kerabat-kerabat jauhnya. Dipanggil kerabat-kerabat jauhnya. Pertama, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay. Ini kerabat jauhnya. Jalur lewat kakeknya, begitulah. Ya, kerabat jauhnya. Apa kata Rasul? Angkidu anfusakum minan nar. Setelah dipanggil kerabat-kerabat jauhnya, yaitu Ka'ab bin Lu'ay, Rasul mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian yang kedua, ya Bani Abdil Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wahai anak-anak keturunan dari Abdil Manaf. Abdil Manaf ini kakek Nabi yang ketiga, Muhammad bin Abdullah bin Hashim, ya, bin Abdil Manaf. Oh, yang kedua, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdil Manaf, yang ketiga. Wahai anak keturunan dari kakek saya yang nomor 3, maknanya begitu, yaitu Abdul Manaf. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, kakek Nabi yang kedua. Wahai Bani Hashim, anak keturunan dari kakek saya yang nomor 2, Hashim. Angkidu anfusakum minan nar. Jagalah kalian, selamatkan kalian dari api neraka. Kemudian ya Bani Abdil Muttalib, kakek yang pertama. Wahai anak keturunan dari kakek saya, yaitu Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Jagalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah bintu Muhammad. Kemudian kerabat lagi yang paling dekat, bahkan bukan ini kerabat dekat lagi, karena anaknya sendiri. Ya Fatimah,
angkidu, ya, wahai Fatimah, angkidi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, anak saya, dipanggil, ya Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Ketahuilah wahai kerabat-kerabatku, ketahuilah saudara-saudaraku, baik saudara yang jauh, saudara sedang, saudara dekat, sampai anakku sendiri, ketahuilah aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah nanti pada hari kiamat. Aku tidak mampu menyelamatkan kalian nanti pada hari kiamat. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Tetapi saya di dunia itu sebagai kerabat kalian, saya sebagai keluarga kalian, bahkan saya sebagai bapakmu Fatimah yang aku akan berbuat baik di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang ke-48 ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama. Bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217, baru turun perintah untuk mengajak kebaikan saudara-saudara. Perintah untuk mengajak kebaikan kepada kerabat-kerabat kita. Itu Rasul langsung berdiri di dekat Bukit Sofa yang memang tanahnya lebih tinggi, kemudian memanggil dengan woro-woro tadi. Ketika sudah berkumpul semuanya, Rasul memanggil Ka'ab bin Lu'ay, kakek Nabi yang nomor 3. Ya. Terus sampai kerabat dekat, yaitu dari Bani Abdul Muthalib, anak-anak keturunan dari Bani Abdul Muthalib, sampai anaknya sendiri Fatimah. Rasul langsung mengingatkan. Dan ini adalah bentuk bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam semangat di dalam mempraktikkan dan mengamalkan ilmu. Berapa ayat yang sudah kita baca? Berapa hadis yang sudah kita pelajari? Apakah sudah kita amalkan? Berapa ayat-ayat yang sudah kita dengar? Berapa hadis-hadis Rasul yang sudah kita pelajari? Mana yang sudah kita amalkan? Lihat Rasul SAW, beliau langsung mempraktekkan, memanggil kerabat-kerabat jauh dan kerabat-kerabat dekatnya, bahkan anaknya sendiri. Kemudian faidah yang selanjutnya dari hadis yang ke-48 ini. Dianjurkan untuk kita mengetahui saudara-saudara kita. Dianjurkan agar kita mengetahui saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Kita akan tahu saudara-saudara kita yang mana yang kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Seperti tadi saudara atau saudari itu ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ya. Kemudian juga apa dengan kita mengenal orang tua kita? Maknanya apa? Kakeknya lagi, ya. Yang disebut dalam apa? Dalam agama itu adalah nasab, ya. Rasul itu terjaga nasabnya, tahu, ya. Makanya kalau disebutkan nasabnya Nabi, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus itu sampai, ya, Adnan. Adnan ini yang ke-21, kakek yang nomor ke-21 dan keturunan atau anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita kadang-kadang kakek yang nomor 2 aja udah pada lupa namanya, bahkan mending lupa, nggak tahu namanya. Ya. Mungkin kalau ditanya jenengan kakeknya masih tahu namanya? Masih.
Kakek nomor 2 lupa apa nggak ingat. Atau jangan-jangan nggak tahu. Kakek nomor 3, padahal mereka itu dari kakek itu nasab. Yang mana di sana ada apa? Ada kerabat, ada saudara yang kita diperintahkan untuk menyambung. Atau saudara jauh, saudara dekat. Ya. Kalau di Jawa itu setelah bapak apa? Simbah, ya kan? Simbah, setelah simbah buyut. Setelah buyut itu canggah. Setelah canggah itu wareng. Setelah wareng itu udeg-udeg siwur. Setelah udeg-udeg siwur itu gopak sente. Jenengan apal enggak ini? Saya juga baru kemarin baca kok. Ya, ternyata juga ada. Itu nasab maknanya. Ya. Dan di sana sebagaimana Rasul memanggil kakek yang ketiga. Karena yang masih hidup masih ada kerabat-kerabat dari kakek yang ketiga. Kakek yang nomor ketiga. Ya, Abdul Manaf, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttalib. Kalau kita nggak tahu barangkali di sana ada orang yang susah, orang yang miskin, orang yang atau mungkin anak yatim. Ternyata itu masih saudara dari kakek dia. Masih kerabat dari kakek yang nomor 2. Yang harusnya kalau kita memang mampu kita bantu. Itu menyambung silaturahim. Ya, itu menyambung silaturahim. Kemudian pelajaran yang lain. Yaitu di antara bentuk silaturahim adalah mengajak keluarga kerabat untuk mendapatkan kebaikan. Saya ulangi, di antara cara atau bentuk menyambung silaturahim dengan keluarga kerabat ataupun saudara itu dengan mengajak kepada kebaikan. Kalau dia misalnya belum beragama Islam, ajak untuk masuk Islam, nggak apa-apa kalau itu memang saudara. Ya, jangan mikirnya sendiri, yang penting saya udah masuk Islam, itu susah saudara saya, biarin neraka yang dia nanggung sendiri. Jangan, itu saudara. Jangan jadi orang yang cuek. Ya tentunya dengan cara yang baik dan juga jangan memaksa. Minimal kita itu berbuat baik dengan akhlak yang baik. Semoga dengan kita melakukan perbuatan baik, akhlak yang baik, dia tertarik. Ya, dia tertarik. Yang belum sholat, diajak sholat. Jangan mikirin sendiri doang. Biarin nanti kalau di neraka ya pisah. Jangan, itu saudara, itu kerabat. Ya. Jangan menjadi orang yang apa? Yang cuek kepada keburukan. Ya. Jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan keluarga. Kalau masalah dia nggak punya uang aja kita pengen bantu. Kalau dia itu terlilit hutang kita pengen bantu. Apalagi kalau urusannya neraka. Apalagi kalau urusannya nanti hari kiamat dengan neraka. Maka tentunya kita pengen dia juga dapat hidayah. Ajak kebaikan. Ajak untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah ya muslim belum mau ngaji, diajak ngaji. Ini bentuk cara apa? Bersilaturahim. Diajak untuk ngaji, ya. Ya gimana jauh? Sudah nggak usah jauh, dekatnya udah nanti bonceng saya. Udah nanti pulangnya nanti saya yang bayar. Udah nanti kalau pulang nanti saya belikan mie ayam. Nggak apa-apa. Itu saudara, jangan pelit sama saudara, maknanya begitu. Apalagi mengajak kepada kebaikan. Apalagi mengajak kepada kebaikan. Ya. Ini diantara cara untuk silaturahim mengajak kepada kebaikan. Ini lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, angkidu anfusakum minan nar. Jagalah diri kalian, selamatkanlah kalian semua dari api neraka. Rasul kan lagi mengajak beriman waktu itu. Ya. Bahkan bukan hanya saja kerabat-kerabat jauhnya, anaknya sendiri Fatimah. Ya Fatimah bintu Muhammad,
Wahai anak saya Fatimah, jaga dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Lihat. Ya. Sehingga kalau ini anaknya langsung bintu Muhammad, saja Rasul mengingatkan, jaga dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka. Apalagi kita, tetangganya bukan, saudaranya juga bukan, apalagi cuman ngaku-ngaku doang. Ya. Ini anaknya sendiri. Anaknya sendiri saja Rasul mengatakan selamatkan dirimu dari api neraka. Gak ada yang mengatakan apa? Ya, oh ini karena saya masih silsilahnya nyambung ke Rasul. Saya ini sudah selamat nanti dari kiamat. Pasti masuk surga. Dari mana Rasul mengatakan ya Fatimah tu bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya. Jadi yang menyelamatkan itu bukan apa? Bukan nasab. Yang menyelamatkan ya amal solehnya masing-masing. Yang menyelamatkan itu apa? Amal solehnya masing-masing. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita diperintahkan untuk kita beramal untuk menyelamatkan diri kita. Karena Rasul langsung memanggil ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah. Apalagi yang jauh. Apalagi yang bukan saudara, cuman saudara seiman. Saya saudaranya Nabi, saudara apa? Saudara seiman. Ya. Siapa yang menjamin? Kalau anaknya sendiri Rasul tidak menjamin. Kalau anaknya sendiri Rasul tidak menjamin. Apalagi seperti selain dari anaknya. Ya, selain dari anaknya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk kita berbuat atau bersilaturahim kepada keluarga kita, mengajak kepada kebaikan, diajak kepada hidayah. Kalau yang belum sholat diajak sholat, kalau yang belum ngaji diajak ngaji, ya. Kalau yang lagi kesusahan hidupnya dibantu, ya. Kemudian di antara salah satu ya atau faidah yang lain dari hadis yang mulia ini, bersilaturahim adalah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bersilaturahim adalah dengan perbuatan yang baik. Rasul mengatakan sa'abullaha bibalaliha. Walaupun saya tidak mampu menyelamatkan kalian nanti pada hari kiamat, ya, tetapi kalian di dunia itu saudara saya. Kalian masih kerabat saya yang saya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kalian. Ya. Lagi nganggur, diajak kerja, usahanya lagi kurang lancar, dibantu, ya. Lagi banyak utang untuk kebutuhan pokoknya, ya diringankan kesusahannya, ya. Diajarkan usaha, diajarin bisnis. Ini diantara bentuk apa silaturahim dalam urusan yang berkaitan dengan apa di dunia. Jadi silaturahim itu mengajak kebaikan akhirat dan juga mengajak kebaikan dunia juga. Bukan cuma akhirat aja. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, ghairu anna lakum rahiman, tetapi kalian bagi saya semua kalian itu kerabat saya. Sa'abulluha bibalaliha, dan aku untuk balal ini maknanya basah. Dan aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada kalian, basah. Basah ini perbuatan kebaikan, enggak kering maknanya gitu. Kalian butuh apa? Fatimah minta duit ke saya kasih, wong dia anak saya.
Fatimah butuh apa untuk makan saya kasih, punya utang saya lunasi. Tetapi ingat, adapun urusan akhirat, saya nggak bisa menyelamatkan kalian. Walaupun di dunia saya bisa membantu, di dunia saya bisa meringankan utang-utangnya, di dunia saya bisa mengirim makanan, di dunia saya bisa membantu kerjaannya, di dunia saya bisa membantu usahanya, tetapi di akhirat saya nggak bisa. Ini makna yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuek untuk silaturahim. Baik silaturahim kita kepada keluarga kerabat itu di dalam urusan kebaikan akhirat, dan ini yang paling utama, dan yang kedua dalam urusan dunia. Ya, makanya Rasul sampai mengatakan di dalam hadisnya, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah. Seorang yang bersedekah bantu orang miskin itu dapat 1 pahala. Wa shadaqatu 'ala dirrahim isnatan. Adapun seorang yang membantu bersedekah kepada orang yang masih rahimnya, yang masih 1 jalur rahimnya, orang yang masih 1 kerabatnya, apa kata Rasul? Isnatan, dapat 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama shadaqatun wasilah, yang pertama pahala sedekahnya, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Pahalanya lebih. Jangan dilupakan. Bisa membantu di sana jauh-jauh, tetapi kerabatnya, saudaranya, keluarganya dilupakan. Padahal bukan berarti juga nggak boleh ya membantu orang di luar, nggak apa-apa, silakan. Tetapi jangan dilupakan ada orang-orang yang lebih untuk kita diperintahkan untuk membantu mereka. Siapa itu? Mereka adalah keluarga, kerabat, ataupun keluarga dekat kita, ataupun keluarga jauh. Karena itu mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat pada kesempatan ya siang hari ini. Ya insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di dalam hadis yang ke-49 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.